Legenda Manchester United meminta hati-hati soal ruang ganti. Erik ten Hag bisa serupa dengan Rangnick. Legenda Manchester United Michael Silvestri menyebut bahwa Erik ten Hag bisa saja bernasib sama dengan Ralf Rangnick. Spekulasi muncul di ruang ganti Manchester United yang baru saja berganti nahkoda dari pelatih asal Jerman Ralf Rangnick kepada pelatih asal Belanda Erik ten Hag. Salah satu legenda Manchester United Michael Silvestri menyebut bahwa pelatih asal Belanda Erik ten Hag bakal mengubah suasana ruang ganti jika mampu bertahan sebagai pelatih di Stadion Old Trafford. Pasalnya keadaan ruang ganti Manchester United tengah karut-marut usai gagal total di Liga Inggris musim lalu. Ketika semuanya salah dan sulit dilakukan, tetapi dalam pemikiran saya, Manchester United harus mendapatkan poin tersebut. Ini tidak akan terjadi karena ada disiplin yang diberlakukan di ruang ganti, ujar Silvestri dilansir dari Daily Star. Pemain harus berada di atas ego mereka dan harus melihat kondisi mereka dengan mentalitas tim. Tujuan Manchester United bersama pelatih Erik ten Hag berada di atas segalanya. Ketika tujuan mereka secara profesional bisa dibuat dengan jelas, tetapi mencemari semangat tim karena banyak terjadi dalam sepak bola, pemain harus melihat keinginan mereka sebelum melihat tim, ungkap Silvestri menambahkan. Mantan pemain timnas Prancis ini melihat bahwa banyak pemain di sepak bola modern mempertimbangkan performa mereka secara individu daripada tim, dan menyebut bahwa pemain dengan mentalitas yang tepat harus didapatkan Manchester United. Tidak ada yang memprioritaskan performa mereka secara individu dengan nama besar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang mari kita lihat bahwa para pemain lebih besar daripada klub dan memiliki pengikut di media sosial lebih banyak dari klub itu sendiri. Ketika hasilnya tidak di sini, ini akan membuat banyak jarak di ruang ganti Manchester United, ungkap Michael Silvestri. Awal musim langsung bertemu dengan Liverpool, Manchester United diminta langsung tancap gas. Ben Turley mengomentari jadwal pertandingan Manchester United di musim depan. Dia mengaku tidak sabar melihat duel Manchester United versus Liverpool di pekan ketiga IPL nanti. Kemarin 20 klub IPL resmi merilis jadwal mereka di Premier League, meski masih bisa berubah harinya. Namun untuk urutan lawan mereka sudah pasti. Manchester United mendapatkan jadwal yang cukup berat. Baru pekan ketiga mereka sudah harus berjumpa dengan runner-up IPL musim lalu, Liverpool. Thornley mengaku antusias melihat duel tersebut. Menghadapi tim sekelas Liverpool di pekan ketiga itu bukan sesuatu yang biasa, ujar Thornley kepada Manchester United TV. Menurut Thornley, terlalu dini untuk menggelar pertandingan sebergengsi Manchester United versus Liverpool saat liga masih memasuki pekan ketiga. Dia menyebut bahwa kedua tim sama-sama belum panas, sehingga mereka belum bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka di laga tersebut. Saya rasa tidak ada tim manapun yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di 6 pekan pertama liga berjalan, ungkap Thornley. Namun Thornley menilai bertemu dengan Liverpool di awal musim ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Manchester United. Dia menyebut bahwa lebih berpotensi mengalahkan Liverpool yang belum full power, apalagi karena mereka bermain di Old Trafford. Saya rasa bertemu dengan Liverpool di pekan ketiga bukanlah jadwal yang buruk bagi United, apalagi mereka akan bermain di Old Trafford, ujar Thornley. Sebelum kedua tim berduel di Old Trafford nanti, Manchester United dan Liverpool akan berjumpa di pramusim. Kedua tim akan saling hajar di partai pramusim yang digelar di Bangkok pada tanggal 12 Juli mendatang. Kena tikung, Manchester United ternyata tidak tertarik dengan wonderkids Portugal ini. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Vitinha di musim panas ini dipastikan gagal. Sang gelandang dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Manchester United diketahui sedang berburu gelandang baru. Setan merah ditinggal banyak pemain tengah mereka, sehingga Erik ten Hag harus mencari pengganti yang sepadan. Ada satu nama yang beberapa hari ini cukup ramai dikaitkan dengan United. Dia adalah gelandang muda milik FC Porto, Vitinha. Fabrizio Romano mengklaim bahwa transfer Vitinha ke United itu tidak akan jadi kenyataan. Sang gelandang dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Laporan Romano menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain bergerak cepat untuk mengamankan jasa Vitinha. Usaha mereka itu mendapatkan hasil yang manis. Mereka sudah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro kepada Porto. Juara Liga Portugal itu menerima tawaran itu karena sudah sesuai dengan ekspektasi mereka.
Kontrak pribadi sang gelandang sudah disepakati sejak beberapa hari yang lalu. Jadi saat ini Paris Saint-Germain dan Porto mulai membereskan administrasinya. Dalam keterangan yang sama, Fabrizio Romano juga membantah kabar bahwa Manchester United mengincar Vitinha. Dia mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak pernah memasukkan nama sang gelandang sebagai daftar incaran timnya, sehingga rumor yang beredar itu benar-benar spekulasi semata. Alhasil United tidak pernah berkomunikasi ataupun mengajukan tawaran kepada Porto terkait Vitinha. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa United saat ini hanya fokus kepada satu nama saja terkait transfer lini tengah mereka. Setan Merah ingin memboyong Frenkie de Jong dari Barcelona dan mereka sedang mengupayakan transfer itu segera selesai. Christian Eriksen pernah merasa khawatir bernasib seperti Juan Mata. Manchester United mengincar Christian Eriksen dalam bursa transfer musim panas kali ini. 3 tahun lalu pemain Denmark tersebut kabarnya menolak pindah ke Old Trafford lantaran khawatir bernasib seperti Juan Mata yang tersia-siakan di United. United ingin menambah lebih banyak kreativitas di lini tengah mereka, terutama setelah kepergian Paul Pogba dengan status bebas transfer. Dikutip dari situs Express, awal pekan ini Setan Merah telah mengajukan tawaran kontrak kepada Eriksen dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangannya. Saat ini jika United jadi mengontrak pemain berusia 30 tahun tersebut, maka itu akan agak mengejutkan. Pasalnya pada tahun 2019, Setan Merah melihat peluang untuk menggait sang gelandang yang kontraknya berakhir di Tottenham Hotspur pada saat itu. United menekan dengan segala cara untuk mendapatkan Eriksen, tetapi pada akhirnya gagal setelah sang playmaker bertahan di Spurs hingga Januari 2020 sebelum dia kemudian bergabung dengan Inter Milan. The Athletic kemudian menerbitkan laporan setelah kepindahan sang gelandang ke Inter. Dijelaskan bahwa Eriksen ragu untuk bergabung dengan Setan Merah karena cara mereka memperlakukan Juan Mata. Mata mendarat dari Chelsea pada jendela transfer Januari 2014 ketika David Moyes menjadi manajer. Tetapi tidak ada manajer United yang benar-benar mendapatkan versi terbaik dari pemain Spanyol itu. Yang ada, dia sering keluar masuk ke dalam tim di bawah asuhan Luis van Gaal, Jose Mourinho, dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Eriksen saat itu khawatir nasibnya akan berakhir seperti Juan Mata yang cuma jadi penghangat di bench bangku cadangan dan gagal masuk ke dalam tim utama. Menarik untuk melihat apakah Eriksen saat ini masih berpikir seperti demikian atau punya sudut pandang lain jika dia mau bergabung kepada Setan Merah.